Belum tentu apa yang kamu anggap baik itu baik buat kamu. Kenapa dia yang kamu inginkan pergi darimu? Karena aku cemburu padamu, hambaku. Ketika kita menginginkan seorang lalu dia pergi dengan yang lain, itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena Allah itu pencemburu. Minta lagi sama Allah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku dan tidak baik di sisiku, simpan dia di sisimu. Ya, enak tahu dekat dengan Allah mah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Cuma nggak bisa kalau nggak soleh. Ngaku soleh salah, ngaku salah baru soleh. Paham? Aku mah soleh, tapi ngaji nggak pernah, rawatib anti, zuhur mengeluh, asar malas, maghrib dingin, isya gerah, tahajud bergelut dengan selimut, zakat merasa dicuri, poligami merasa dizolimi, rawatib anti, ingin masuk surga. Surga yang mana? Apa meni percaya diri, punya orang dalam, punya kenalan. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Nah kata mama saya juga gitu. Terus mah Happy gimana biar terkategorikan, terkelompokkan orang soleh? Satu, buka Quran surat 3529. Kamu pengen apa aja pakai yang ini. Surat Fatir, surat 3529. Baca lagi mas. Senang lah ada mas. Mas duduknya di sini atau? Sini, biar masuk TV. Sini. Nih. Mas siapa namanya? Sok Mas Ari sini. Keren nih Mas Ari. Sok Mas baca Quran surat 35 ayat 29. Dengan Arabnya boleh lah biar langsung hafal one day one ayat. Ini rahasia hidup Ustadz Evi nih, sampai dikutuk jadi Ustadz tuh ngamalin ayat ini. Dulu bukan Ustadz. Maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Sok baca Mas. Oke. Surat 35 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Keren. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya Mas, perhatikan dengan seksama. Kalau pengen hidup nggak bau bangkrut, ini anti gores ini. Siap. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tenang Mas, kita terjemahkan pelan-pelan. Selalu, always, nggak pernah, never. Garis bawahi selalu. Minimal one day one ayat dengan artinya. Membaca Quran. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Banyak yang tidak. Banyak mana yang membaca dengan yang mengartikan? Banyak yang membaca. Banyak mana yang mengartikan dengan yang memahami? Banyak yang mengartikan. Banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan? Banyak yang debatable karena memahami tanpa amal. Banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas? Semakin sedikit. Maka innalladzina talayatlu tilawatan. Beda dengan ikro. Tilawah itu utlu ma'ukhya, baca sambil diartikan. Maka barang siapa yang selalu membaca kitab Allah, turunkan Mas. Dan melaksanakan sholat. The real man go to masjid. Cowok yang sholatnya masih di rumah, jangan pakai sarung, terlalu hebat, pakai mukena. Berarti kamu cowok soleha, pria muslimah, lelaki cheerleaders. Ya, ke masjid. Sebelum dikemasjidkan, jangan menunggu orang mengantar kita ke masjid. Artinya kita sudah mati, ke masjid sebelum dikemasjidkan. Wa aqamus shalah, tepat waktu berjamaah. Lalu Mas, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya. Sedekah mau terang-terangan ngasih contoh sama orang bebas, mau sembunyi-sembunyi ngelatih keikhlasan no problem. Apa jaminannya Mas? Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Catat, tidak akan rugi. Ini siapa yang bicara? Allah. Berarti ini ayat anti bangkrut, anti gores. Ya. Kami berikan mereka perdagangan yang tidak akan merugi. Tidak hanya di sana keutamaannya. Turunkan Mas ayat 30-nya Mas. Biar nyahok semuanya. Artinya aja Mas. Agar Allah menyempurnakan pahala kepada sempurna. Mereka. Udah nggak bangkrut, disempurnakan. Seperti hadirnya hari ini.
Bahagia itu sederhana, tidak harus jadi bupati, wali kota atau gubernur. Ngapain riweh-riweh? Bahagia itu sederhana. Aku ketemu kalian aja bahagia. Walaupun kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga ya. Keluarga teras dakwah GR. Terus kan Mas repot ah. Sok Mas. Sempurna lalu dan menambah karunia-Nya. Ditambah. Ya. Ditambah rizki ditambah. Lalu apalagi Mas? Tidak hanya itu saya pikir. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sudah tidak dibangkrutkan, ditambah rizki, karunia, diampuni dosa. Mau transaksi mana lagi yang kau ambil? Hal azulukum ala tijaratin tunjikum. Makanya ngaji. Salat, sedekah. Kan saya mah kerjaan tiap hari apa coba? Terima kasih. Sudah diterima dikasih kasih. Setiap detik berkah. Logika kumis. Buang kumis hari Jumat pakai silet tadi pagi, sekarang udah tumbuh lagi. Buatan Allah itu kalau dipakai Mas, bukan ngurangin. Sok kita pakai sendal endorse jutaan. Kalau saya kan cowok endorse. Dari sendal sampai topi kecuali celana dalam ya. Karena nggak pernah kepoto. Semua endorse. Satu merek Jajakalo Heron Kasiro. Mereknya tuh, ya merek terima kasih. Jadi kalau sendal mahal pun dipakai mah nipisin, tapi kalau kaki dipakai nggak pakai sendal nebelin. Ya. Sok pundak pakai nanggung. Itu bukan dekok, malah muncul. Ya, la in syakartum la aji. Tuh tukang beca tuh. Kita mah biye, tukang beca mah keras karena dipakai tiap hari. Yakin nggak Allah? Surat Al-Baqarah 261 ya. 1 butir menjadi 7 butir kali 100. Yakin nggak? Habiskan waktumu bermanja-manja dengan Allah. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Jangan berpikir hidup enak, berpikirlah mati enak. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat Tapi mau masuk neraka? Nggak mau atuh mah. Kamu nginjak puntung rokok pernah panas. Iya, apalagi menginjak puntung neraka. Yaudah Epi yang soleh ya. Apa mah amalan orang soleh yang tadi? Baca Quran, sholat tepat waktu, lalu bersedekah. Ya, oke, dibagi 2 season. Ya, mana Mas Dwi? Kalau mau ada yang tanya-tanya boleh. Jemaah sekalian, ayat Al-Fatihah disusun itu betul-betul rapi, tidak sembarangan kata-kata yang terpilih, termasuk meminta hidayah. Kalau kita dapat hidayah, segala urusan kita beres. Karena kata ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dalam hal agama. Itu tidak, bukan hanya itu saja. Tapi ihdinas siratal mustaqim dalam mengurusi rumah tangga, ihdinas siratal mustaqim dalam mendidik anak, ihdinas siratal mustaqim dalam mencari nafkah dan rezeki, ihdinas siratal mustaqim dalam kehidupan kami sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim dalam beribadah, ihdinas siratal mustaqim dalam ikhlas, ihdinas siratal mustaqim dalam sabar, ihdinas siratal mustaqim dalam syukur. Semua hal-hal yang kita butuhkan, dunia maupun akhirat, ibadah maupun tidak ibadah, beramal apapun, kita memohon petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya kita memohon melalui ayat ini, kita berharap segala aktivitas kita bisa mendapatkan yang terbaik di jalan Allah. Jadi rumus kesehatan itu nomor 1, keseimbangan gula dan garam. Jadi kalau ada gula harus ada garam. Tanpa gula, tanpa garam. Ukurannya misalnya teh atau kopi. Kalau gulanya 1 sendok, garamnya 3 cimpek. Yang penting ada gula, harus ada garam. Sampai di sini saya tulis karena ini pengalaman sih. Gula tanpa garam khawatir sakit gula. Garam tanpa gula khawatir darah tinggi. Seimbangkan gula dan garam. Perkiraan 1 sendok makan gula pasir, 1 atau 2 cimpek garam. Tapi sebenarnya ukurannya enggak itu. Yang banyak tapi jangan kasinan. Mungkin 3 cimpet, mungkin 4 cimpet. Sebenarnya jangan kasinan. Itu lambok gula tinggi itu loh enggak sakit. Saya gulanya
300 lebih. Nggak apa-apa. Mana nggak sakit loh. Tahun 2015 300 lebih. 2019 300 lebih. 2020 324. 2022 342, malah muda gulanya. Ya nggak apa-apa. Dan ketika Ramadan siang-siang cuman 185. Turun gratis. Artinya gula tinggi itu begitu kita berhenti ya langsung turun. Rasa debati. Nah dengan puasa jadi 185. Padahal biasanya 300 lebih. Artinya kelebihan gula itu ketika ada garam tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau tidak ada garam lembok 200 sudah sakit. Lah 300 saya nggak apa-apa loh. Dan bertahun-tahun loh, bukan sehari 2 hari. Itu. Makanya di mana-mana saya bawa garam. Jadi kalau di warung beli teh, kopi, tak kasih garam. Itu. Karena sudah rumusannya seperti ini. Jadi kalau ada orang sakit gula itu memang kurang garam. Cuman sayangnya di rumah sakit sok kon ngurangi garam bertolak belakang. Tuh. Lah kalau saya wajib garam, mutlak mana-mana, dan itu sudah saya kerjakan sejak tahun 60. Jadi sudah 62 tahun. Gitu. Nah ini penjelasannya cukup lengkap di sini. Alhamdulillah sejak kecil sampai tahun 60 sampai sekarang hidup tanpa obat. Tanpa obat. Belas.